Mari kita memberikan penghormatan kepada Patimah Buddha dengan merangkapkan kedua tangan. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Suki Hontu. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara semua. Selamat tahun baru 2025. Mudah-mudahan di tahun baru kita mendapatkan berkah yang baru seperti yang tadi sudah kita bacakan bersama-sama, berkah kebahagiaan Manggala Sutta. Selamat ulang tahun juga buat Wihara Tanah Putih. Ulang tahun yang keberapa ya? 60. Iya, 60 tahun. Sebuah angka perjalanan yang cukup panjang. Ibu, Bapak, saudara-saudara, pada kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman, yang mana pengalaman ini adalah bagian dari perjalanan hidup saya dan juga merupakan kegelisahan saya sebagai seorang Dhammaduta. Maka ketika saya diminta topik, kebetulan inilah yang terlintas di dalam pikiran saya. Karena apa? Sesaat sebelum saya membuat topik ini, Ibu Bapak yang punya media sosial, terutama anak-anak muda, muncul di beranda saya itu pemahaman yang salah tentang agama Buddha. Dan ketika saya mendengarkan itu, saya merasa terusik untuk menyampaikan pelurusan, bukan pembenarannya, pelurusan, bahwa apa yang dipahami, apa yang diketahui oleh orang itu belum jelas atau tidak jelas. Ya mungkin yang membuat saya sedikit prihatin adalah dia mengatakan pernah menjadi siswa Buddha. Tahu artinya Ibu Bapak? Ya, yang lock out dari Buddha Dhamma. Kemudian dia bercerita panjang lebar di situ tentang ajaran Buddha Dhamma. Dan ternyata setelah saya perhatikan, tidak ada sedikit pun yang sesuai. Nah, ini salah satu yang membuat saya gelisah. Ternyata mungkin di luar sana orang yang tidak pernah mengenal Dhamma pasti salah. Wong yang sudah merasa menjadi pengikut Buddha Dhamma saja masih salah. Nah, kalau tadi wihara ini sudah berusia 60 tahun. Separuhnya 30 tahun yang lalu Ibu Bapak adalah awal saya mendalami Buddha Dhamma. Apa yang membuat saya ingin mendalami Buddha Dhamma, ini tidak ada di sini, tapi saya ingin berbagi tentang cerita, adalah sebuah kejadian peristiwa-peristiwa yang
secara tidak langsung saya alami di kehidupan saya. Apa itu? Saya punya pengalaman ketika berkunjung ke satu tempat yang baru, yang asing, yang baru saya datangi. Saya sering merasa, kok saya pernah tinggal di sini. Saya merasa akrab dengan satu tempat itu. Meskipun saya tidak tahu. Ya. Kenapa saya tidak tahu? Saya belum begitu paham apa itu kelahiran kembali dan lain-lain. Sekedar flashback Ibu Bapak, saya dilahirkan dari kedua orang tua yang bukan Buddhis sebelumnya. Salah satu kakek saya adalah penganut Kristiani yang taat. Yang satunya penganut yang sekarang mayoritas. Ketika peristiwa-peristiwa itu berulang di dalam kehidupan saya seperti sebuah deja vu, dan itu saya buktikan dalam perjalanan hidup saya. Beberapa tempat yang saya kunjungi ternyata ada beberapa bagian dari tempat itu yang saya masih mengenali persis dan saya konfirmasi dengan beberapa orang. Sekitar tahun 96-97 Ibu, jadi 30 tahun yang lalu ya. Saya datang ke Wihara Dhammadipa Arama di Malang. Saya tidak tahu tempatnya itu. Saya hanya berbekal sebuah selebaran dan kemudian alamat, sama dikasih ancer-ancer, tahu ya ancer-ancer itu apa ya, sama teman saya. Sekarang ada Google Map, gampang. Pokoknya wiharanya itu di antara Kota Batu sama Malang, di tengah-tengah sawah. Nah, namanya juga orang tidak tahu, perjalanan ke Malang itu mesti saya lalui ke Surabaya dulu, baru ke selatan balik lagi. Padahal seharusnya waktu itu ada rute paling pendek, dari Pati ke Tuban, dari Tuban itu ke Jombang, Jombang ke Batu, Batu ke Malang, lebih dekat. Cuman namanya tidak tahu, yang mesti muter-muter dulu perjalanan yang bisa saya hemat waktunya, jadi bisa seharian penuh. Dan akhirnya ketemu. Pengalaman saya Ibu Bapak, ketika saya sampai di sana, saya seperti orang pulang kampung. Ibu Bapak pernah merantau atau tinggal di satu tempat yang lama pulang kampung gitu ya. Cuman saya tidak berani cerita waktu itu, saya simpen saja. Sampai kemudian perjalanan mengikuti Pak Baja, saya bertanya kepada orang lokal sana. Kalau Ibu Bapak ada yang pernah ke Wihara Dhammadipa Malang? Ada? Belum ya? Kalau belum nanti sekali waktu didatangi ke sana. Tempatnya sangat menarik. Ada satu pohon yang mana di bawah pohon itu ada mata air. Kalau sekarang tempatnya pohonnya itu di dekat miniatur Sweet Dagon Pagoda. Tempatnya patung Kuan Im. Saya tidak tahu, saya itu seperti pernah mandi di tempat ini. Apakah tempat ini dulu pemandian umum? Iya, terkonfirmasi. Apakah ini dulu dipakai mandi oleh semua orang yang ada di kampung sini? Iya. Nah, itu saya tidak tahu, tapi saya merasa seperti pernah berada di situ. Entah tahun kapan, entah tahun apa. Karena ini kan sepotong-sepotong gitu ya. Dari situ Ibu Bapak, satu peristiwa yang terjadi di dalam angan-angan saya, di dalam batin saya itu satu persatu terkonfirmasi. Dari situlah saya kemudian melanjutkan mendalami apa sih, bagaimana sih yang diajarkan oleh agama Buddha itu atau yang diajarkan oleh Sang Buddha itu. Tentu yang saya tulis ini adalah sedikit poin-poin dari sekian banyak yang sampai sekarang, sampai dengan saat ini pasti masih secara salah dipahami oleh orang lain yang bukan beragama Buddha. Jangankan yang bukan beragama Buddha, kita saja masih salah. Ya, itu ada sedikitnya 6 poin.
yang menjadi sumber kegelisahan saya. Yang pertama adalah pemuja berhala. Apakah agama Buddha itu memuja berhala? Ini karena sepintas kita selalu melihat simbol-simbol Patima Buddha. Mohon maaf, saya sering memakai istilah Patima Buddha untuk mengurangi istilah pemakaian patung Buddha. Karena konotasi patung itu sering disebutkan sebagai berhala. Betul tidak? Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, Patima Buddha, objek pemujaan ini yang sering menjadi kesalahpahaman. Ya memang ada Patima Buddha di mana-mana. Lanjut Mas. Ya. Nah, padahal sesungguhnya Patima Buddha itu adalah merupakan simbol yang, mohon maaf saya harus pakai penyambung mata untuk melihat ke sini ya, simbol yang kita gunakan untuk memberi penghormatan selayaknya kepada yang patut dihormat. Nah, tadi di salah satu Manggala Sutta disebutkan begitu ya, memuja yang patut dipuja itu adalah berkah utama. Kenapa Buddha ini adalah salah satu tokoh yang patut dipuja? Karena sifat-sifat baik beliau. Kok hilang-hilang emang begitu Mas ya? Timbul tenggelam begitu ya? Oh gitu. Ya, jadi meneladani cara hidup Sang Buddha. Apa yang sudah Romo Ripto teladani dari mendalami Dhamma sekitar lebih kurang 30 tahun itu? Kalau Ibu Bapak mungkin bertanya, Ibu Bapak ada yang sudah beragama Buddha lebih lama dari saya? Ada? Mendalami Buddha Dhamma yang lebih lama dari saya? Apa yang sudah didapat kalau ditanya begitu? Apakah yang sudah didapat oleh Romo Ripto? Ada, banyak sekali. Salah satunya Ibu Bapak, saya bisa memaafkan orang yang paling saya benci dalam hidup saya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Coba Ibu Bapak, pernah melihat, mengetahui atau mempunyai orang atau apapun yang kita benci? Saya rasa kita pasti pernah. Tapi bagaimana kita bisa memaafkan orang yang kita benci? Menurut saya itu adalah satu prestasi. Kenapa? Sungguh sangat sulit memaafkan orang yang kita benci. Cara-cara meneladani hidup Sang Buddha itu sesungguhnya tidak sulit. Tetapi ini menjadi sulit ketika kita tidak mau menerima pola hidup, cara hidup, dan juga pola pikir yang Sang Buddha sampaikan kepada kita. Ibu Bapak, beruntunglah Ibu Bapak yang mungkin dari kecil memahami konsep-konsep Buddha dan diajarkan dengan baik. Karena apa? Kita tidak perlu melupakan atau menuangkan konsep kita yang lama untuk menerima konsep yang baru. Ketika kita menerima konsep yang lama di dalam diri kita, kemudian kita menerima konsep yang baru, ini sudah sangat sulit. Karena di dalam diri kita itu sudah ada sesuatu yang diproyeksikan di dalam mental kita untuk, oh itu kok begitu, ini kok begini. Ini kan satu penolakan. Termasuk tadi ketika kita melihat patung Buddha, otomatis kita berpikir, oh ini menyembah patung. Apalagi sikap kita di dalam menghormat, melakukan puja bakti, kan prosesinya seperti itu ya. Prosesi puja bakti itu loh. Betul tidak?
Kita duduk, bertumbuh lutut, bernamaskara, bersujud. Ini kan satu prosesi yang dilihat ketika seseorang tidak tahu makna dan artinya, langsung menghakimi. Oh, itu pasti memuja patung Buddha. Padahal prosesi yang kita lakukan, tradisi yang kita lakukan, ini adalah kebiasaan atau tradisi yang sejak turun-temurun dari sekian ribu tahun itu sudah ada. Kita tahu guru agung kita itu dari keluarga bangsawan. Bapak tahu bagaimana keluarga bangsawan itu hadir dan berkumpul? Caranya sama persis seperti prosesi kita itu. Jadi apa yang kita lakukan dalam puja bakti ini ya sebuah prosesi yang sesungguhnya dari dulu sudah ada dan sudah pernah dilakukan. Bagaimana cara menghormat yang patut dihormat. Ya, berlutut memberi hormat kepada patung Buddha. Kita datangkan begitu. Bukan untuk patungnya, tetapi untuk apa? Kesucian dari Buddhanya. Mencari nasihat, inspirasi di dalam bagaimana seorang Pangeran Siddhartha menjadi Buddha. Bagaimana seorang Sammasambuddha itu mengajarkan cara hidup untuk mencapai kebahagiaan. Ini sesungguhnya sumber inspirasi kita. Coba kita meditasi Ibu Bapak di rumah tanpa ada patima Buddha. Rasanya pasti beda. Ada yang mencoba bermeditasi di bawah pohon atau di dalam kebun tanpa ada patung Buddha. Rasanya pasti beda. Kalau ada di depan patima Buddha, ada sesuatu yang menguatkan. Atau paling tidak kalau kita melakukan latihan meditasi atau puja di tempat di lingkungan yang ada objek pemujaannya, pasti beda ketika dilakukan di tempat yang tidak ada. Nah ini jadi Ibu Bapak, jangan menjadikan objek patima Buddha ini sebagai sesuatu yang diberhalakan, karena itu akan menjadi salah. Apa yang diberhalakan Ibu Bapak bisa ketahui sendiri. Nanti kita menaruh ini apa ya, ini kan ada banyak sekali, saya pikir ini kemarin ya, tahun baru sama ulang tahun ya Bu ya, Amisa Puja ini loh ya. Nah, karena masih banyak umat Buddha itu yang berpikir, oh ini altar Buddhanya kurang, ini harus begini. Jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Meskipun itu layak dan harus diberikan. Betul? Karena sering ini Bu Bapak, oh ini altarnya harus begini, ini tidak boleh begini. Bukan itu tujuannya. Tetapi patima Buddha itu hanyalah objek bagaimana kita melakukan penghormatan kepada yang layak dihormat. Ini nilai yang utama. Kalau tradisi yang lain-lain ini kan tambahan yang bisa kita tambahkan dengan nilai-nilai yang kemudian bisa kita beri makna di kemudian, seperti lilin simbol apa dan lain sebagainya. Begitu ya. Lanjut Mas, biar tidak ketap-ketip. Ini Ibu Bapak. Saya tidak tahu apakah kemarin yang saya katakan tadi muncul di beranda Ibu Bapak atau tidak. Mungkin kalau muncul kebetulan, tetapi itu muncul di beranda saya ketika ditanya, apakah agama Buddha itu bertuhan? Di dalam agama Buddha tidak ada konsep ketuhanan, sehingga tidak diajarkan ketuhanan. Saya sedih rasanya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, di dalam masyarakat kita yang majemuk ini, karena ada beberapa agama dan juga kepercayaan, konsep ketuhanan itu berbeda-beda. Kenapa saya katakan konsep ketuhanan? Karena Tuhan dengan ketuhanan ini maknanya beda. Ibu Bapak tahu bedanya di mana? Ketuhanan itu artinya kan sifat, ya toh? Kata sifat beda dengan Tuhan. Nah, yang terjadi atau yang ada secara umum dipahami mempunyai konsep teistik seperti itu.
mempunyai kekuasaan yang absolut, super power, mempunyai konsep segala-galanya. Kan begitu yang kita dengar, yang kita lihat. Tuhan itu super power, segala-galanya. Apapun yang terjadi atas kehendaknya, kan begitu. Secara umum loh, ya. Kemudian yang lainnya, di sisi yang lain, Tuhan itu bersifat dan berperasaan seperti manusia. Artinya apa? Tuhan itu maha pemberi, Tuhan itu maha pemaaf, Tuhan itu maha pembenci, kan begitu. Kenapa maha pembenci? Itu menghukum itu, betul. Ini kan bersifat dan berperasaan seperti manusia. Apakah Buddha mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan? Bukan. Karena Tuhan di dalam agama Buddha itu tidak bersifat dan berperasaan seperti manusia. Loh, kalau begitu tidak ada Tuhan di agama Buddha. Salah, Ibu Bapak. Salah sekali. Saya pertama kali menerima konsep ini pusing kepala saya. Rasanya itu campur aduk. Tuhannya itu seperti apa di dalam agama Buddha? Kok Tuhan itu bukan yang absolut, bukan yang maha sempurna. Maha sempurna mungkin iya ya, tapi bukan yang absolut maha segalanya, tetapi juga tidak mempunyai perasaan. Terus Tuhannya itu seperti apa? Nah, inilah konsep ketuhanan di dalam agama Buddha. Ayo Mas. Ya. Ini Bu Bapak. Ati bigawe ajatang abutang akatang asang katang. Ini dikatakan oleh Sang Buddha. Oh para biku, ada sesuatu yang ajatang, tidak terlahirkan. Abutang, tidak menjelma. Akatang, tidak bisa disebutkan. Asangkatang, mutlak. Ada sesuatu yang cirinya ada 4. Apa tadi? Tidak dilahirkan, tidak tercipta, tidak bernama, mutlak. Ada sesuatu itu. Kalau tidak ada sesuatu itu, maka tidak akan mungkin kita akan menjadi seperti sesuatu itu. Kira-kira seperti itu terjemahannya. Bagi yang masih jelas bisa dibaca. Ya, tetapi Ibu Bapak, inilah yang satu-satunya membedakan konsep ketuhanan di dalam agama Buddha dengan agama-agama yang lain. Mengapa begitu? Karena di dalam agama Buddha, ketuhanan itu bagian dari tujuan hidup. Tambah pusing. Ibu Bapak tadi saya tanya ada yang sudah lebih lama dari saya untuk menjadi pengikut Buddha? Mungkin belum. Tapi Ibu Bapak lebih pusing. Mungkin iya. Karena ini tidak biasa. Berbicara tentang ketuhanan itu memakai bahasa dalam tanda kutip tasawuf. Apalagi itu, kalau tidak tahu tidak usah ditanyakan. Kalau Ibu Bapak ada yang tidak jelas sekarang bisa ditanyakan kepada saya biar nanti tidak tambah pusing. Tetapi ketuhanan di dalam agama Buddha itu seperti prinsip orang Jawa. Mencapai sesuatu yang dikatakan manunggaling kawula Gusti. Falsafah Jawa. Ibu Bapak pernah mendengar itu ucapan-ucapan berduka cita.
semoga diterima di sisinya. Betul ya? Lazim terjadi kan begitu kan? Atau apalagi? Apalagi? Yang paling banyak kan semoga diterima di sisinya. Sisi itu bisa dekat, bisa jauh. Betul. Oh, Pati itu di mana? Pati itu di sisinya kota Semarang. Jauh apa dekat? Jauh, perjalanan waktu 3-4 jam. Tapi di sisinya betul tidak? Betul, di sisinya di sana. Ini di sisinya. Nah, Ibu Bapak, kalau tidak bisa melepaskan konsep yang tadi nanti, tapi saya pengen yang konsep ini dulu Ibu Bapak terima. Nanti saya ajarkan yang lain ya. Menjadi tujuan akhir umat Buddha adalah mencapai kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu hanya bisa direalisasikan, tidak diterima, tidak dihadiahkan. Bisa enggak Mas, bisa dibuat tidak hilang-hilang begitu? Enggak bisa ya? Ya, Ibu Bapak, konsep ini kalau Ibu Bapak belajar tentang ilmu tauhid, ilmu ketuhanan, akan mudah sekali diterima. Tapi kalau Ibu Bapak belum siap menerima konsep ini, enggak usah diterima dulu. Jadikan itu sebagai angan-angan, saya pengen melihat menerima konsep apa yang dikatakan oleh Romo Repto. Ini adalah konsep tauhid dalam agama Buddha. Ibu Bapak bisa melihatnya ke sini, langsung saja Mas, nanti kelamaan di situ tambah bingung. Ayo langsung. Nah, di dalam agama Buddha yang maha dan seterusnya, pencipta dan seterusnya itu dipahami sebagai tertib kosmis atau hukum alam. Bekerjanya di mana? Bekerjanya ya di alam semesta. Kepada siapa? Kepada semua yang melalui ruang lingkup waktu alam semesta. Utuniyama, keteraturan hukum tentang gejala-gejala fisika. Kenapa mesti ada musim hujan, ada musim kemarau? Ya toh, walaupun sekarang itu kan bisa direkayasa itu, mau panas mau hujan bisa direkayasa toh. Buktinya bahwa itu memang tidak diatur, tapi ada yang mengatur. Siapa yang mengatur? Hukum semesta. Kalau kita tahu hukumnya, kita bisa merekayasa peristiwa itu. Betul tidak? Ibu Bapak, ini di tempat saya hari-hari itu dari pagi, sore, siang, malam hujan terus-terusan loh. Di sini masih musim hujan begitu atau sudah berkurang? Masih sama ya. Tapi ini tidak hujan. Kebetulan. Ya. Itu utuniyama. Kemudian bijaniyama. Ini adalah hukum keteraturan tentang gejala biologis. Nah, Indonesia itu tanah surga, semua apa yang dilempar jadi tanaman dan jadi makanan. Hukumnya apa? Ya itu. Ini termasuk pertumbuhan kita juga loh, perkembangan kita. Kalau tidak ada hukum yang keteraturan tentang gejala biologis, mungkin kita lahir ya segitu, tua ya segitu. Ya, artinya lahir, tua, apa itu yang tetap begitu? Ada, nanti ada di belakang, ada ceritanya yang begitu. Nah itu Pak. Kemudian ini Kammaniyama, hukum keteraturan tentang moralitas. Ini yang membedakan kita. Kenapa saya lahir di keluarga di Pati, Ibu Bapak lahir di sini. Keteraturan moralitas, kenapa ada orang yang hidupnya nyaman, ada yang tidak nyaman, kenapa ada kita yang anggota tubuhnya cukup, kemudian ada yang tidak. Seperti itu. Keteraturan tentang moralitas, hukum perbuatan. Kemudian ada hukum Itaniyama. Ini keteraturan tentang hukum pikiran. Kalau dulu saya sulit menjelaskan tentang ini, tapi sekarang banyak orang yang membicarakan tentang hukum pikiran, hukum bawah
sadar. Law of attraction itu. Banyak kan sekarang ibu bapak mungkin tahu ya, memikirkan sesuatu kemudian tiba-tiba bisa dapat sesuatu gitu loh. Nah ini bisa dijelaskan di sini. Saya dulu tidak tahu, tapi dari rangkaian peristiwa hidup saya itu memang banyak yang begitu. Memikirkan sesuatu kemudian tiba-tiba dapat sesuatu. Hukum pikiran bekerjanya di situ. Dan yang terakhir, hukum semesta itu adalah niyama dhamma atau dhamma niyama. Ini segala sesuatu yang terjadi di alam semesta yang tidak teratur atau tidak diatur oleh hukum-hukum yang tertentu. Tidak di guru niyama, tidak di bija niyama, tidak di kama niyama, tidak di cita niyama. Itu diatur di hukum niyama dhamma. Apa salah satunya adalah tanda-tanda istimewa yang terjadi. Kenapa kelahiran seorang Buddha itu menjadi peristiwa yang lain di antara kelahiran manusia yang lain. Itu salah satunya terjadi karena hukum niyama dhamma. Jadi ibu bapak, kalau ibu bapak pengen melihat apakah yang maha pencipta, apakah yang maha pembuat, apakah maha pemberi dan lain sebagainya di dalam agama Buddha, itu dianggap sebagai hukum semesta. Kalau kita mau melakukan sesuatu sesuai hukumnya, akibatnya pasti sama seperti apa yang diberikan oleh hukum semesta itu berlaku. Kan salah satunya kama niyama itu begitu. Diceritakan siapa berbuat baik akan mendapat kebahagiaan, siapa berbuat tidak baik akan mendapat keburukan. Tetapi ini tidak seperti itu Romo. Karena apa? Saya melihat itu banyak orang yang berbuat tidak baik tetapi hidupnya baik-baik saja. Proses hidup itu sangat panjang. Proses hidup itu tidak bisa dilihat sepintas seperti itu. Karena apa? Seperti tadi saya katakan di depan, bahwa ketika saya mengalami dejavu peristiwa di dalam hidup saya, untuk mendapatkan jawabannya itu tidak sebentar. Dan saya mengkonfirmasi satu persatu. Termasuk satu ketika saya berkunjung, ini sering saya ceritakan karena ini sesuatu yang saya alami. Berkunjung ke India, saya ketemu satu tempat yang tidak pernah ada dalam rencana, tidak pernah ada dalam planning. Tapi memang harus ke situ karena mungkin dalam tanda kutip kebetulan. Kesaria Stupa. Kesaria Stupa itu tempat Sang Buddha mengajarkan Brahmajala Sutta. Ketika sampai di situ saya mengenali dua pohon seperti pohon beringin dan satu tempat yang begitu saya turun seperti pulang kampung, sama seperti peristiwa yang saya alami ketika saya pertama kali datang ke Dhammadippa Malang. Padahal jaraknya jauh, saya Dhammadippa Malang itu 96-97. Saya sampai di India di Kesaria Stupa itu tahun 2013 akhir. Perjalanan hidup itulah yang mengkonfirmasi dejavu yang ada di dalam pikiran saya. Dan ternyata ketika saya tarik, hukum inilah yang bekerja. Ibu bapak bisa melihat nanti pembuktian bagaimana membuktikan pengalaman-pengalaman hidup dengan apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah disampaikan oleh Sang Buddha. Apakah hukum itu dibuat oleh Buddha? Tidak. Buddha pun tidak membuat hukum ini karena ini hukum semesta, hukum tertib kosmisnya semesta. Buddha hanya menemukan, mengenali, oh ini loh yang bekerja di alam semesta. Itulah salah satu pencapaian beliau ketika bermeditasi di bawah pohon Bodhi, yang kemudian mendapatkan gelar seorang sama Sang Buddha. Sesungguhnya lebih banyak sekali yang bisa diajarkan, tetapi hanya sedikit yang disampaikan. Karena sedikit yang disampaikan itulah yang bisa memberi manfaat kepada kita. Loh, betul kok malah dikembalikan? Betul yang tadi. Ini Ibu Bapak. Upadawa bikawe tatagatanang anupadawa tatagatanang. Tita wasadatu dhammati tata dhammaniyamata. Sabi sangkara anicati, sabi sangkara dukati,
Sabi dhamma anatati. Artinya apa? Oh para biku, Buddha hadir di dunia ini atau tidak, hukum dari segala sesuatu, hukum dhamma termasuk di dalamnya adalah tertib kosmis tadi, tetap ada dan bekerja. Tetap ada dan bekerja. Jadi itu hukum pasti. Ibu bapak mengenal agama Buddha, tidak mengenal agama Buddha, di dalam kehidupan kita itu sudah pasti terkena hukum-hukum tadi. Ya hukum apa? Gejala fisika di dalam diri kita ada tidak? Gejala fisika di dalam diri kita ada tidak? Hukum fisika bekerja dalam tubuh kita tidak? Ya, hukum biologis bekerja di dalam tubuh kita tidak? Ini pembuktian yang paling gampang. Ya toh? Coba kita makan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh tubuh kita. Sakit tidak? Sakit. Reaksi hukum itu jelas sekali. Tapi terkadang ibu bapak, kita itu tidak mau menerima itu. Kenapa? Kita tidak mau itu karena belum memahami, belum mengerti, atau sesuatu yang kita terima ini belum jelas. Ya. Gejala fisika, gejala biologi itu jelas sekali. Tetapi kadang-kadang masih kita langgar. Betul tidak? Keteraturan tidur kita itu kan harus terjaga. Setiap 1 kali 24 jam. Meskipun gitu kadang kita masih tidurnya kurang. Betul? Pola makan, pola hidup, itu kan hukumnya jelas keteraturannya. Iya. Tapi kadang juga kita langgar. Karena apa? Ya tidak tahu, kita sendiri yang tahu alasannya. Padahal kalau pola keteraturan itu kita jaga, baik pola hidup, pola makan dan sebagainya, ya hidup kita pasti akan teratur. Jangan kalau sakit sedikit menyalahkan orang lain, ini karena kamu kasih makanan ini karena disakiti dalam tanda kutip orang lain, ini karena dikirimi dalam tanda kutip oleh makhluk lain. Apa itu? Padahal kita tidak tahu sesungguhnya awal mulanya itu dari diri kita sendiri. Kalaupun ada sesuatu yang muncul dari luar diri kita, itu hukumnya aksi reaksi. Apapun yang muncul dari luar diri kita, kalau tidak kita terima, tidak akan terjadi pada diri kita. Ibu bapak pernah menerima tamu? Pernah menerima tamu di rumah? Di tempat tinggal pernah ya? Tamu yang mau datang itu kan biasanya pasti permisi toh. Permisi. Kalau kita tidak terima, tamu itu pergi atau tidak? Pergi. Sama. Apapun yang terjadi di dalam diri kita itu kalau kita permisikan, itu akan terkoneksi dengan diri kita. Tetapi kalau kita tidak permisikan, tidak akan pernah terkoneksi dengan diri kita. Buddha Dhamma juga begitu ibu bapak. Hukum-hukum yang diajarkan oleh Buddha itu siap kita terima kalau kita menerima, mengkoneksikan diri kita. Tetapi kalau kita tidak mengkoneksikan diri kita, maka itu tidak akan bisa kita terima dengan baik. Apa yang disampaikan Buddha tadi? Hidup ini mengalami perubahan, anicca. Tetapi ketika peristiwa perubahan itu terjadi pada orang lain, sigap kita berkata, oh itu kan anicca. Bagaimana kalau terjadi pada diri kita? Bisa kita menerima? Belum tentu. Kalau perubahannya itu menguntungkan bagi saya, bagi kita, mungkin kita suka. Tetapi kalau merugikan bagi saya atau bagi kita, belum tentu kita siap menerima. Padahal itu hukum pasti dari segala sesuatu. Apa yang terjadi di alam semesta, apa yang ada di alam semesta, apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang dialami di dalam kehidupan kita itu pasti mengalami namanya perubahan. Baik menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih kurang baik. Itulah kenapa ketika
sudah lama beragama Buddha, tapi kadang orang kok enggak sadar-sadar, ya enggak sadar, karena kita melaluinya tanpa mengingat kesadaran itu. Ya, segala sesuatu itu pasti mengalami perubahan. Kenapa mengalami perubahan? Karena mengalami perubahan itulah disebut duka. Sesuatu yang terkondisi itu mengalami proses yang namanya duka. Duka di dalam bahasa Inggris sering disebut sebagai suffering. Di dalam bahasa kita sering disebut sebagai penderitaan. Tetapi menurut saya tidak pas penderitaan itu. Yang pas adalah sesuatu yang tidak memuaskan. Kenapa sesuatu dikatakan tidak memuaskan? Kadang sesuai dengan kemauan kita dan kadang tidak sesuai. Kalau tidak sesuai itulah tidak memuaskan kita. Kan begitu? Apapun itu mempunyai sifat duka karena berubah menuju ke hal yang lebih buruk. Kalau menuju ke hal yang lebih baik itu kan memuaskan bagi diri kita. Tetapi segala sesuatunya itu begitu. Selama segala sesuatu itu terkondisi atau berkondisi. Dan yang terakhir adalah segala sesuatu itu pasti tidak ada inti yang kekal. Nah, Ibu Bapak, ini mungkin bukan sesuatu yang mudah tetapi bisa kita terima ketika kita siap menerima konsep-konsep ini. Ini tentang hukum Tuhan dan ketuhanan. Lanjut, Mas. Nah, ini bahwa di dalam hidup kita itu Buddha mengajarkan ketika ada hukum-hukum yang bekerja, hukum yang bekerja di dalam semesta itu, biar kita bisa memahami hukum itu, biar kita bisa menerima hukum itu, maka kita harus tahu bagaimana meletakkan diri kita di antara hukum itu. Salah satunya memahami kebenaran ini, meletakkan diri kita pada sifat dari duka, ketidakpuasan, supaya kita bisa menerima duka itu seperti apa. Nah, masalah utamanya kan ketidakpuasan. Tadi dikatakan oleh Buddha segala sesuatu itu anicca, berubah. Segala sesuatu yang berubah itu menimbulkan duka. Nah, duka itu sebenarnya apa? Duka itulah sesungguhnya masalah bagi kita. Kenapa Anda belum bahagia? Ya karena masih duka. Kalau kita bisa menerima duka, ketidakpuasan itu, menerima masalah itu, hadir menjadi bagian di dalam hidup kita, selesai, tidak ada masalah. Maka kita harus mengetahui sebabnya masalah itu apa. Ada cara untuk menghapus, melenyapkan masalah, dan ada lenyapnya masalah. Hukum dalam hidup kita itu seperti itu, Ibu Bapak. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, pasti ada yang menjadi kunci utama sumber masalah. Kenali masalah itu. Bagaimana mengenali masalah itu? Kita analisa yang membuat ini menjadi masalah itu apa. Karena pasti ada cara untuk mengatasi masalah itu. Dan yang terakhir, kebenaran yang keempat itu pasti ada selesainya masalah. Bukan kita menunda masalah itu hanya akan membuat masalah itu menjadi lebih besar di lain waktu. Contohnya apa? Ketika kita berhadapan dengan masalah hidup, Ibu Bapak, kita mengalihkan perhatian, oh tidak ada masalah itu. Ketika kita lagi menderita, oh ini ujian, ini cobaan, siapa yang menguji? Siapa yang mencoba sampai kita tidak kuat untuk menahan? Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita tidak siap menerima proses itu terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mengenali akar masalahnya. Ibu Bapak, saya ini orangnya ngeyelan. Dari kecil sudah ngeyelan. Sehingga ketika ada sesuatu yang saya terima baru, saya juga ngeyelan.
Nah sekarang saya ketemu dengan orang yang ngeyelan. Siapa? Anak saya sendiri. Dari kecil itu kalau dinasihati ngeyelan, saya ingat usia 3 tahun pertanyaannya itu tidak bisa saya jawab. Pertanyaannya apa? Siapa yang menyinari bulan? Ibu bapak bisa menjelaskan kepada anak usia 3 tahun? Ketika saya kasih tahu ini dia ngeyel terus. Nah, sifat ngeyelan inilah yang membuat saya mencari tahu bagaimana saya bisa menjelaskan kepada anak saya memahami hukum-hukum dhamma ini. Dan itulah cara saya bagaimana melihat kebenaran itu. Ibu bapak, kebenaran itu tidak di mana-mana, kebahagiaan itu tidak di mana-mana. Kebenaran itu ada di dalam diri kita, kebahagiaan itu ada di dalam diri kita. Ketika kita siap menerima konsep-konsep ajaran yang sudah dibabarkan oleh Guru Agung kita ini. Apapun masalahnya, tadi saya contohkan, pencapaian terbesar saya adalah memaafkan orang yang paling saya benci. Kenapa saya membenci orang itu dan sangat benci? Karena saya tidak suka terhadap perbuatan yang dilakukan kepada saya. Betul? Kenapa kita membenci seseorang? Karena kita tidak suka perbuatannya terhadap saya. Saya kembalikan kepada diri saya. Apa yang membuat saya kemudian membenci dia? Karena hal itu. Kok dia bisa melakukan itu? Kemudian saya kembalikan kepada dia. Apa yang dibenci? Apa yang saya benci? Sesungguhnya tidak ada. Suka tidak suka itu hanya apa ibu bapak? Suka tidak suka itu hanya persepsi dan perasaan yang ditimbulkan oleh diri kita. Karena kita merasa ini saya, ini aku, ini kesombongan. Ketika saya merasa, oh ini saya tidak disukai orang, karena mungkin dulu saya pernah menanam benih tidak suka kepada orang lain. Betul tidak? Apakah saya akan membuat orang lain terus tidak menyukai saya? Tentu saya tidak suka. Biar orang lain menyukai saya harus memaafkan orang-orang atau makhluk-makhluk yang tidak menyukai saya. Caranya apa? Terima kenyataan itu. Terima bahwa, oh kamu membenci saya silahkan, tetapi saya tidak akan membencimu. Boleh kamu tidak suka saya, tapi saya tidak akan menyukaimu. Hukumnya seperti itu. Mengenali masalahnya. Ya. Kunci utamanya itu di dalam diri kita. Nah, itu ibu bapak, itu ada cara bagaimana untuk terhindar dari rasa tidak suka. Jalan mulia berunsur 8 ini sudah sering berkali-kali saya ceritakan di sini di tempat ini. Sesuatu yang dikatakan jalan mulia berunsur 8 itu kalau kita lihat seperti itu kelihatannya banyak, kelihatannya susah. Tapi itu mudah untuk kita lakukan. Ya, masih ada yang ingat, saya berkali-kali bukan hanya 1-2 kali mengatakan di tempat ini di sini. Cara mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Sederhana sekali. Ada yang masih ingat bagaimana caranya ibu bapak? Jalan mulia berunsur 8 itu kalau kita lihat kan banyak ya. Itu loh di situ ada apa itu? Ya, sama diti, sama sangkapa, sama waca, sama samanta, sama ajiwa, sama wayama, sama sati, sama samadhi. Ada 8 unsur toh. Padahal jalannya cuma 1. Bagaimana ke-8 unsur itu terpenuhi ibu bapak? Ibu bapak pergi puja bakti, ke wihara, baca parita. Ada enggak 8 hal itu yang tidak dilakukan ketika ibu bapak datang ke sini? Ada tidak? Ini sesuatu yang sederhana ibu bapak, melakukan puja itu melatih diri kita untuk berjalan pada jalan dhamma yang benar. Tetapi kita masih wegah, males,
Jangankan harus berjamaah bersama-sama seperti ini. Sendiri saja di rumah walaupun kita punya Patimah Puja, kadang wegah utawa males. Karena apa? Kita tidak mengenali, tidak mengetahui manfaatnya untuk diri kita. Tapi itu ada romo yang sudah sering kebaktian, sering datang ke wihara, tapi tidak paham-paham. Karena tidak dikoneksikan dengan pemahaman yang di depan. Bagaimana mengenali hukum alam, bagaimana melihat hukum alam, dan bagaimana menerapkan hukum alam itu biar kita bisa terkoneksi. Jadi Ibu Bapak, beragama Buddha itu bukan hanya sekedar datang ke wihara, kebaktian pulang, meditasi, bukan, tetapi juga berusaha memahami, menganalisis bagaimana pembenaran dharma atau bagaimana hukum kebenaran itu bekerja. Inilah yang dikatakan ehipasiko. Ehipasiko itu sering diterjemahkan sebagai datang dan buktikan. Ini buat mereka yang dari luar Buddha Dhamma. Datanglah kepada Buddha, buktikan. Tapi bagi kita yang sudah mengikuti menganut Buddha, ehipasiko itu artinya apa? Lihatlah ke sini. Ehi itu ke sini, pasiko itu melihat, lihatlah ke sini kemana? Ke dalam diri kita untuk melihat kebenaran itu. Kebenaran itu sederhana, tidak jauh, tidak dekat. Ya. Tan keno kinoyo ngopo, cedak tan winangenan adoh tan sininggolan, falsafah Jawanya. Kebenaran itu bisa kita temukan di dalam diri kita, di dalam tubuh yang tidak lebih dari 1 depa ini panjangnya. Melakukan puja dengan tulus. Ini Ibu Bapak, karena konsep saya yang ngeyelan tadi saya pakai ketika saya belajar meditasi di bawah bimbingan Bante Kantidaro itu awal-awal enggak tahu. Pokoknya kamu diam, jangan bicara kalau tidak dengan gurumu. Sudah itu saya lakukan. 1 bulan penuh sampai selesai. Iso apa iki engko? Enggak tahu. Tanya guru saya, iso apa? Enggak tahu saya manfaatnya. Itu saya ulangi lagi, diulangi lagi. Sampai 3 bulan. Iso apa? Setelah meditasi udah iso apa-apa, ya sama saja. Tetapi ketika saya berhadapan dengan dunia luar, ketika saya berhadapan dengan masyarakat banyak, muncul dari dalam diri saya pengetahuan. Oh, inilah panya, inilah kebijaksanaan, buah dari latihan itu. Hidup itu juga begitu Ibu Bapak. Mungkin ketika saya kecil, ketika kita kecil enggak akan, oh nanti kalau kamu punya anak begini, enggak akan tahu. Tapi begitu kita punya anak, tahu rasanya bagaimana menjadi orang tua. Itu. Ini kan sesuatu yang harus dilalui, sesuatu proses yang harus dilewati dan harus dirasakan. Makanya kadang saya ketika kita ini kan seperti ketika kita masuk ke dalam Buddha Dhamma, ini kan kita seperti dikasih 1 map gitu kan. Itu harus kita lalui dengan benar. Kalau itu kita lalui dengan sedikit nyasar ya nanti sampainya lama. Itu kalau mapnya tidak kita hapus. Kalau mapnya kita hapus ya mungkin kita lebih lama lagi atau malah tidak tahu atau salah jalan. Nah itu Ibu Bapak. Jadi sederhana, saking sederhananya kita melupakan melakukan puja itu. Di mana-mana saya cerita ini, tetapi saya tidak tahu berapa lama yang sudah konsisten mengikuti nasihat saya ini. Apa konsisten melakukan puja? Ya, Ibu Bapak berapa kali dalam 1 minggu melakukan puja? Berapa kali melakukan latihan untuk diri kita? Kadang banyak yang merasa, oh saya tidak punya waktu. Padahal waktu kita dalam 1 hari 24 jam itu sama. Kita ulangi terus sama. Masalahnya kenapa? Karena kita masih terpenuhi oleh kilesa, kekotoran batin kita yang menganggap wah nanti saja saya belum tua, nanti saja usia saya masih muda, nanti saja dan lain sebagainya. Itu yang membuat kita menjadi malas melakukan sesuatu, termasuk kegiatan yang paling kita butuhkan itu pun. Ya, lanjut Mas. Sampai sini ada yang bertanya? Ini masih panjang ini? Atau mau selesai? Lanjut. Ya, hakikat duka itu dibaca sendiri ya.
Nanti bisa diminta filenya. Ini juga sering saya katakan. Apa yang membuat kita tidak puas itu adalah proses hidup. Jati pik duka, jara pik duka, maran nampi duka. Bahkan ini ibu bapak. Ibu bapak kalau mau resepnya umur panjang itu memahami ini. Ini cerita dari Bhutan. Kenapa manusia-manusia di Bhutan itu usia 90 tahun masih kuat, bawa barang masih kuat, naik turun gunung karena sering merenungkan ini. Abinha Pacawekana. Ini sudah pernah saya ceramahkan beberapa waktu lalu ya Bu ya, hampir 1 tahun yang lalu kelihatannya. Abinha Pacawekana. Jati pik duka, jara pik duka, maran nampi duka. Singkatnya adalah